Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Nagari Pauh Pasaman mengikuti kegiatan pelatihan mitigasi dan penanganan bencana alam. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pengedar sabu-sabu di rumahnya. 32 tim mengikuti turnamen sepak bola mini, memperebutkan Piala Panglima TNI dan uang ratusan juta rupiah. Puluhan warga Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengikuti pelatihan mitigasi dan penanganan bencana alam yang dilaksanakan oleh Wali Nagari Pauh. Dalam pelatihan ini, Wali Nagari Pauh menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran Pasaman sebagai instruktur untuk menyampaikan materi pelatihan dalam menghadapi bencana alam dan kebakaran. Pelatihan yang diberikan meliputi cara memadamkan api pada skala kecil. Pada materi ini, peserta diajarkan cara menggunakan alat pemadaman api ringan atau APAR dengan cara menyemprotkannya ke api yang sedang menyala. Peserta juga diajarkan cara memadamkan api di kompor gas atau tabung gas yang terbakar dengan menggunakan karung, lalu direndam dengan air dan menutup objek yang terbakar itu hingga api akan padam dengan sendirinya karena tak memperoleh pasokan oksigen. Sedangkan untuk api yang keluar dari regulator tabung gas, cara memadamkannya cukup dengan membuka regulatornya saja. Selain praktek, ada juga kegiatan secara teori dalam hal penanganan korban bencana alam, agar peserta dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada hari ini, kami melakukan simulasi kebakaran di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Antara lain, kebakaran ini cara pencegahan dan pengulangan kebakaran, apakah itu pengulangan secara tradisional maupun secara modern. Pada intinya, seluruh peserta pelatihan disampaikan harap mengerti atau harus bisa paham cara penanganan kebakaran secara dini. Manfaat dari kegiatan ini, apabila ada kebakaran kecil yang terjadi, warga bisa mengatasinya secara dini dengan menggunakan teknik memadamkan api, baik secara tradisional maupun menggunakan peralatan modern. Mitigasi bencana juga penanggulangan bencana. Jadi di sini kita melakukan pelatihan kalau seandainya terjadi kebakaran juga bencana lainnya. Jadi di sini sesuai juga dengan tema kita yaitu mitigasi. Kita ingin masyarakat kita tahu kalau seandainya terjadi bencana, salah satunya kebakaran, tahu tindakan apa saja yang bisa dilakukan nanti di saat kebakaran itu terjadi. Diharapkan dengan pelatihan ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi peristiwa kebakaran dalam skala kecil di rumah tangga, serta pemahaman dalam menangani korban bencana alam. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Personil tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung sebuah rumah yang berada di Jalan Bandes, Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Rumah ini dilaporkan oleh warga yang telah resah dengan aktivitas peredaran narkoba yang berlangsung hampir setiap hari. Setibanya di lokasi, polisi berupaya untuk memanggil tersangka yang berada di dalam rumah. Namun tidak kunjung dihiraukan. Petugas curiga dengan gerak-gerik tersangka di dalam rumah, langsung mendobrak pintu dan menggeledah tersangka. Tersangka atas nama Zalmon merupakan residivis kasus narkoba. Hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Di dalam rumah tersangka, petugas menginterogasinya untuk mengetahui keberadaan barang bukti sabu-sabu yang disimpannya. Tersangka akhirnya mengakui jika 1 paket sabu-sabu yang hendak dijualnya dibuang ke sumur. Dia telah diamankan seorang tersangka dengan inisial E di daerah Laweh, Nanggalo, Kota Padang. Kita amankan 1 orang tersangka dengan barang bukti 1 paket narkotika sabu.
Sebelum kita melakukan pengamanan, penggerebekan, tersangka tersebut melarikan diri dan membuang sabu tersebut ke dalam sumur. Petugas menggiring tersangka ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Polisi ingin mengetahui jalur peredaran sabu-sabu yang dilakoninya selama ini. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama kerap terjadi. Hal ini menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Sebanyak 32 tim mengikuti turnamen sepak bola mini yang diselenggarakan oleh Korem 032 Wirabraja di salah satu lapangan yang terletak di Jalan Gereja, Padang Barat pada Rabu sore. Pesertanya bukan saja dari Sumatera Barat, tapi juga dari Riau, Bengkulu, dan Jakarta. Menariknya, peserta bukan saja dari kalangan sipil, namun juga dari instansi militer. Kemeriahan terlihat dari sorak-sorai penonton yang mendukung tim sepak bola mini mereka. Mini soccer atau sepak bola mini adalah variasi sepak bola yang dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan jumlah pemain lebih sedikit, sekitar 5 hingga 9 orang per tim. Sehingga menawarkan permainan yang lebih cepat, intens, dan memungkinkan lebih banyak interaksi antar pemain. Olahraga ini menggabungkan elemen sepak bola dan futsal. Menurut manajer tim peserta, kegiatan turnamen ini telah dinantikan oleh para pemain. Sebab kegiatan seperti ini masih jarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan mereka berharap sepak bola mini juga dipertandingkan dalam kegiatan olahraga daerah seperti Porprov. Selain itu, mereka berharap pemerintah daerah bisa mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Korem 032 Wirabraja. Pasalnya, selain untuk mencari bibit atlet yang potensial, turnamen sepak bola mini juga bisa mempererat silaturahmi. Turnamen ini tentu yang menjadi turnamen sangat bergensi, terutama untuk di Sumatera Barat, dengan total hadiah dan Piala Panglima ini. Ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki karena mini soccer ini kan ajang baru Bang untuk di dunia sepak bola. Jadi masih untuk regulasinya masih belum dibuat. Semoga kedepannya mini soccer bisa masuk ke ajang seperti Porprov. Harapannya diadakan setiap tahun lah untuk memajukan industri mini soccer juga di Kota Padang khususnya. Kalau untuk mini soccernya cukup diminati ya Bang, soalnya lapangan udah mulai bagus-bagus semua kan Bang untuk mini soccer yang di Kota Padang. Daerah-daerahnya pun udah mulai menjangkau ke pinggir-pinggir Kota Padang juga kan. Jadi bagus lah untuk yang bisa menyalurkan hobinya mini soccer. Sementara itu Danrem 032 Wirabraja mengatakan, olahraga merupakan sarana pemersatu bangsa, serta wadah positif untuk menyalurkan bakat dan energi generasi muda. Dia juga menegaskan bahwa TNI selalu hadir dan mendukung kegiatan positif seperti olahraga mini soccer. Turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ajang memperkokoh persatuan serta semangat pantang menyerah yang sejalan dengan nilai-nilai dan semangat anggota TNI. Tim yang mendaftar bukan hanya dari Sumatera Barat, dari Jambi, Bengkulu, bahkan ada dari Jakarta. Kita melaksanakan Open Turnamen Mini Soccer ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025. Ini yang kemarin itu ada mendaftar sebanyak 280 tim, yang terjauh ada tim dari Jakarta. Kemudian kita verifikasi timnya sampai akhirnya tersaring ada 32 tim. Turnamen sepak bola mini ini digelar untuk memeriahkan dan menyambut HUT ke-80 TNI tanggal 5 Oktober mendatang. Kegiatan yang memperebutkan Piala Panglima TNI ini juga menyediakan hadiah uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Tingginya curah hujan yang melanda sebagian besar wilayah Pasaman sejak Rabu siang mengakibatkan banjir yang menerjang Jorong Gugua, Salareh Ayia, Nagari Simpang Alahan Mati Hilia, Pasaman. Akibatnya, sebuah jembatan darurat yang dalam proses perbaikan roboh
Selain itu, banjir juga merendam sekitar 20 hektar lahan pertanian milik masyarakat setempat. Padi yang baru ditanam 15 hari yang lalu habis diterjang banjir. Hujan deras menyebabkan meluapnya batang pulan di Jorong Gugak Salareh Ayia, Nagari Alahan Mati Hilia, yang mengakibatkan banjir menerjang kawasan permukiman di daerah sepanjang aliran sungai. Terjadi banjir yaitu di Nagari Alahan Mati, itu Jorong Gugak Salareh Ayia, tepatnya pada tanggal 3 September 2025 pada sekitaran jam 5 sore. Ini untuk yang terdampak, ini apa-apa saja kira-kira, Bu? Laporan saat ini yang terdampak, laporan sementara yaitu satu buah jembatan yang sedang dibangun sehingga jembatan darurat hanyut. Kedua, persawahan masyarakat. Data dari Kecamatan Simpang Alahan Mati, banjir yang melanda itu telah surut pada Kamis pagi. Namun akses warga kini terputus total karena jembatan darurat habis terbawa arus. BPBD mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Fauzan melaporkan dari Pasaman.